Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Sistem Informasi Angkatan 24 kelas A, yaitu saya sendiri, yaitu Amanda Putri Herianti dengan NIM 241031022, dan rekan kelompok saya itu bernama Saudara Yonatan Ranu dengan NIM 2410005. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil dari sistem yang telah kami buat, yaitu real-time polling board. Pada sistem real-time polling board otomatis itu adalah sistem pemungutan suara digital berbasis web yang dirancang untuk menggantikan proses polling manual yang lambat dan rentan kesalahan. Nah, sistem ini memungkinkan pemilihan atau survei pendapat dilakukan secara online dengan hasil yang dapat dipantau secara langsung oleh semua pihak yang berkepentingan. Nah, sistem ini cocok digunakan untuk berbagai keperluan seperti pemilihan pengurus organisasi, survei pendapat publik, kompetisi atau voting event, hingga pengambilan keputusan kolektif dalam organisasi. Nah, fitur kelengkapan sistem. Fitur-fitur apa saja sih yang ada dalam sistem real-time polling board itu? Nah, sistem ini dilengkapi dengan berbagai fitur utama yang mendukung proses polling secara menyeluruh. Terdapat fitur autentikasi voter yang memastikan hanya pengguna terdaftar yang dapat memberikan suara, serta fitur pengelolaan polling yang memungkinkan admin untuk membuat, mengelola, dan mengontrol polling dengan mudah. Nah, sistem juga memiliki fitur voting yang sederhana bagi pemilih. Dashboard real-time yang menampilkan hasil voting yang diperbarui otomatis tanpa perlu refresh manual, dan validasi one vote per user yang memastikan setiap orang hanya dapat memberikan satu suara untuk menjaga integritas hasil polling. Nah, dari sisi teknologi, sistem ini dikembangkan menggunakan Visual Studio Code sebagai editor kode, web browser sebagai interface akses, dan MySQL, yaitu database sebagai media penyimpanan data. Nah, database dirancang dengan 4 tabel utama, yaitu tabel pertama yaitu user untuk data pengguna, kemudian ada tabel polling untuk data polling, kemudian ada tabel polling option untuk pilihan voting, dan yang terakhir adalah tabel votes untuk menyimpan hasil voting. Nah, arsitektur jaringan sistem menggunakan switch dan server untuk menghubungkan perangkat admin, voter, dan database dalam satu ekosistem yang terintegrasi. Nah, sistem membedakan dua jenis pengguna dengan hak akses yang berbeda, yaitu admin memiliki hak akses penuh untuk mengelola seluruh aspek sistem termasuk membuat polling, mengatur opsi pilihan, dan memantau hasil secara komprehensif. Sementara voter memiliki hak akses terbatas yang hanya memungkinkan mereka untuk memberikan suara dan melihat hasil polling setelah melakukan autentikasi. Nah, tujuan sistem ini dibuat adalah untuk melakukan digitalisasi proses polling untuk menggantikan sistem manual yang tidak efisien. Sistem dirancang untuk menyajikan hasil secara real-time sehingga semua peserta dapat melihat hasil polling langsung tanpa harus menunggu penghitungan manual yang memakan waktu. Nah, pemisahan hak akses antara admin dan voter bertujuan untuk menjaga keamanan dan integritas data polling. Sistem juga bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan memastikan setiap peserta dapat memantau proses dan hasil polling secara terbuka dan akurat, sekaligus meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses pemungutan suara dengan meminimalkan kesalahan manusia. Nah, kemudian ada gambaran umum sistem saat berjalan yang akan dipaparkan oleh rekan kelompok saya. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nah, jadi gambaran umum sistem saat berjalan itu ketika sistem dijalankan, prosesnya dimulai dari tahapan persiapan di mana admin melakukan login ke dashboard dan membuat polling baru dengan menentukan judul, deskripsi, dan menambahkan berbagai opsi pilihan yang tersedia. Nah, setelah polling disiapkan, admin mengaktifkan polling tersebut agar dapat diakses oleh voter. Nah, selanjutnya dalam proses voting, voter melakukan login menggunakan username dan password yang telah terdaftar dalam sistem. Setelah
kredensial tervalidasi, voter dapat melihat polling yang sedang aktif dan memilih satu opsi yang tersedia dari pilihan yang ditampilkan. Ketika voter mengonfirmasi pilihannya, sistem secara otomatis menyimpan suara tersebut ke database dan menampilkan konfirmasi bahwa suara telah berhasil tercatat. Nah, yang menarik dari sistem ini adalah kemampuan monitoring real-time di mana setiap suara baru yang masuk akan otomatis terupdate di dashboard tanpa perlu refresh manual. Baik admin maupun voter dapat melihat jumlah suara per opsi, presentasi voting, dan visualisasi grafik dalam bentuk diagram batang atau lingkaran yang memudahkan pemahaman hasil voting. Hasil polling, update data terjadi secara instan dan transparan untuk semua pengguna yang sedang mengakses sistem. Nah, mungkin langsung saja kita coba mendemonstrasikan untuk sistemnya. Oke, baik. Di sini kita coba untuk menjalankan sistemnya. Nah, jadi yang pertama di sini ada form login, di mana di sini ada pilihan voter dan admin. Kita pertama-tama kita coba login menggunakan voter. Nah, jadi di sini belum ada polling yang aktif karena admin belum membuat polling. Untuk database-nya juga, untuk di sini polling itu belum ada dalam polling option. Nah, selanjutnya kita coba login login menggunakan admin. Nah, jadi seperti ini tampilan untuk dashboard admin. Jadi di sini kita bisa membuat polling baru, ada daftar polling dan hasil untuk pollingnya. Nah, kita langsung saja di sini kita coba untuk buat polling baru, misalnya apa makanan terenak. Nah, sini kita tambahkan opsinya seperti pizza, burger, mie ayam, dan ayam geprek. Nah, kemudian kita klik buat polling. Maka di sini akan polling berhasil dibuat. Nah, jadi akan ada satu daftar polling yang aktif. Untuk dari database-nya nanti akan terupdate sendiri. Nah, selanjutnya kita coba login menggunakan user. Misalnya kita login menggunakan voter. Nah, maka eh, pilihannya akan muncul di sini. Dan kita coba vote. Misalnya kita vote pisah. Nah, nanti akan muncul pemberitahuan seperti ini bahwa eh, voting sudah berhasil. Nah, kita coba keluar dan login ulang. Nah, maka akan tetap seperti ini ya jika sudah polling. Untuk dari database di sini data dari voters itu akan masuk ke database. Ya, kita coba. Nah, selanjutnya itu kita bisa melihat hasil dari polling real time ini di sini di dashboard hasil polling. Nah, jadi bisa dilihat ada satu suara yaitu PISA. Nah, kita coba login menggunakan user lain. Nah, jika kita login menggunakan user lain, maka eh, pilihannya itu akan muncul lagi. Coba kita vote ayam geprek. Nah, maka akan tampil sama seperti yang tadi. Kemudian kita coba lihat hasil. Nah, maka total suaranya itu akan berubah. Kita coba cek dari database. Sini akan otomatis terupdate. Nah, kemudian kita coba lihat untuk dashboard adminnya. Nah, bisa dilihat untuk dashboard admin sama saja. Jadi, eh,
Di sini kita bisa memantau hasil dari pouring itu secara real time. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari gambaran umum sistemnya. Untuk penjelasan selanjutnya, saya kembalikan ke rekan saya. Baik, rekan saya sudah menjelaskan dari implementasi pada sistem penggunaan polling board otomatis. Sekarang saya akan menjelaskan dari sisi arsitektur jaringan. Nah, di sini kita bisa melihat sistem bekerja dengan menghubungkan PC admin dan beberapa PC voter melalui sebuah switch yang terhubung ke server aplikasi dan server database. Nah, alur datanya bekerja dengan mekanisme di mana admin membuat polling yang kemudian dikirim ke server dan disimpan di database. Nah, ketika voter memberikan suara, data dikirim ke server yang kemudian mengupdate counter di database. Dan hasil terbaru tersebut langsung didistribusikan kembali ke semua klien yang sedang mengakses sistem untuk ditampilkan secara real time. Nah, baik itu saja yang bisa kami jelaskan mengenai real time polling board otomatis yang kami buat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.